Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM Holy Cooper. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Sebelumnya nama saya Muhammad Samsudin dan anggota saya yaitu Abednego, Cynthia, Tia, Leila, dan Rizky Fauji. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh Tia. Saya Tia Wahyunia Tirta. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang UMKM Holy Cooper adalah UMKM peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu daerah. Adanya pemberdayaan industri, terutama industri kecil dan menengah, merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan ekonomi atau kerakyatan yang bisa disebut oleh Utamaya 2012. UMKM yang diberdayakan dengan baik dapat berkembang secara konsisten dalam perekonomian nasional dan dapat menjadi pemulih krisis perekonomian. UMKM Holy Cooper ini merupakan salah satu UMKM kerajinan tangan yang berbahan baku terbuat dari kayu yang berada di Jalan Buah Batu. Proses operasional yang terjadi setiap elemen rantai pasok atau supply chain di UMKM Holy Cooper memegang peranan penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Akan tetapi, tiap proses operasional yang terjadi pada UMKM Holy Cooper ini memiliki potensi timbulnya kendala-kendala atau permasalahan yang dapat mengganggu jalannya proses tersebut dan nantinya akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu produk. Di sini ada yang kedua yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan risiko yang mungkin terjadi mulai dari yang kecil sampai yang besar di lingkungan kegiatan serta dampak yang ditimbulkan. Keberhasilan suatu proses manajemen risiko ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan atau mengidentifikasi semua risiko yang ada dalam kegiatan. Terdapat beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, yaitu salah satunya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak dikehendaki hingga menjadi penyebab kerugian. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi risiko pada UMKM Holy Cooper. Yang kedua ada untuk mengetahui pengukuran setiap risiko yang berpotensi terjadi terhadap UMKM Holy Cooper. Yang ketiga ada untuk mengetahui pemetaan risiko dengan menggunakan 2 dimensi, 4 kuadran untuk UMKM Holy Cooper. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengendalian risiko berdasarkan hasil pemetaan pada UMKM Holy Cooper. Yang kelima ada untuk mengetahui monitoring risiko pada UMKM Holy Cooper. Lalu kita akan menjelaskan mengenai bab 2. Di bab 2 ini ada yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua pengertian risiko, yang ketiga pengertian manajemen risiko, yang keempat identifikasi risiko, yang kelima ada pengukuran risiko, yang keenam ada pemetaan risiko, yang ketujuh ada pengendalian risiko, yang kedelapan ada monitoring risiko. Di sini ada UMKM Holy Cooper. Profil UMKM Holy Cooper ini adalah brand aksesoris asal Bandung yang digagas oleh Erlangga Gautama, Yesa Yuwansyah, Muhammad Yovan, dan Reynaldi Melza. Ini didirikan pada Desember 2016. Holy Cooper merupakan bahan baku yang menggunakan kayu sebagai material dasar dari setiap produknya, yang terdiri dari cincin ukir 3 dimensi dan menggunakan karakter film, ikon hewan, dan bentuk lainnya yang diukir secara handmade oleh tangan-tangan pandai pengrajin kreatif. Di sini ada identifikasi risiko. Yang pertama, risiko keuangan. Risiko keuangan di dalamnya ada risiko inflasi. Yang kedua ada risiko yang terjadi karena lingkungan fisik. Yang ketiga ada risiko piutang tidak bayar. Dan yang kedua ada risiko pemasaran. Risiko pemasaran itu di dalamnya ada risiko promosi, risiko strategis, risiko harga jual terlalu tinggi atau rendah di pasar. Di sini ada risiko SDM. Risiko SDM di dalamnya ada risiko tingkat kecelakaan kerja karyawan, dan yang kedua risiko tingkat labor turnover.
Di sini ada yang terakhir, risiko operasional. Risiko operasional di dalamnya termasuk risiko rusaknya mesin dan risiko bahan baku ya yang langka. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, pengukuran risiko pada UMKM Holy Chopper. Di sini ada dari bagian Departemen Keuangan, probabilitas terjadinya penurunan omset akibat pandemi COVID-19 ini sebesar 9.600.000 adalah 80%, dan kerugian peristiwa lingkungan fisik sebesar 1 juta yaitu 10%, maka probabilitas akan terjadinya kerugian 9.600.000 atau 1 juta adalah 0,8 ditambah 0,1 sama dengan 0,9, atau 8 dibagi 10 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 9 dibagi 10. Adapun probabilitas semua kemungkinan kejadian, di sini ada 4 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama 0,72, kemungkinan kedua 0,92, kemungkinan ketiga 0,28, dan kemungkinan yang keempat 0,08. Di sini ada Departemen Pemasaran, bobot risiko strategis ada 3. Bobot risiko harga jual terlalu tinggi atau rendah di pasar ada 1. Bobot risiko promosi ada 0. Dengan demikian, probabilitas risiko strategis adalah tanpa bobot sebesar 75%, dan dengan bobot sebesar 81,82%. Dengan demikian, probabilitas risiko harga jual terlalu tinggi atau rendah di pasar adalah dengan tanpa bobot 25% dan dengan bobot 18,18%. Lalu ada risiko probabilitas risiko promosi adalah dengan tanpa bobot 0% dan dengan bobot 0% juga. Lalu ada dari Departemen Sumber Daya Manusia, berdasarkan catatan Departemen SDM tingkat kecelakaan kerja hanya terdapat 10 kasus. Itu pun hanya kecelakaan ringan, dan selama usaha ini berdiri 3 tahun ada pergantian 6 kali karyawan atau 6 kasus LTO. Dengan demikian, probabilitas tingkat kecelakaan kerja adalah tanpa bobot sebesar 62,5% dan dengan bobot sebesar 76,92%. Dengan demikian, probabilitas LTO adalah tanpa bobot sebesar 37,5% dan dengan bobot sebesar 23,08%. Pengukuran risiko pada UMKM Holy Chopper. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perhitungan Departemen Operasional. Berdasarkan catatan Departemen Operasional, risiko rusak mesin sekitar 9 kali dan kelangkaan bahan baku pernah terjadi 2 kali karena di tempat langganan belum ada. Dengan demikian, probabilitas rusaknya mesin adalah tanpa bobot itu 81,82%. Dengan bobot itu ada di 90%. Di sini ada perhitungan tabel risiko. Untuk di sini ada 4 departemen, ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Pemasaran di sini ada risiko strategis, harga jual terlalu tinggi atau rendah di pasaran. Untuk strategis itu probabilitas risikonya 81,82%, yang dampaknya itu definitif. Untuk harga jual terlalu tinggi atau rendah ada di 18,18%, yang artinya itu hampir nihil atau almost nil. Untuk promosi itu 0%, dampaknya itu almost nil. Untuk keuangan, resikonya itu ada inflasi akibat lingkungan inflasi. Untuk inflasinya itu ada 72% atau moderate dampaknya. Untuk akibat lingkungan fisik ada probabilitasnya 92% yang dampaknya definitif. Untuk SDM sendiri ada kecelakaan kerja dan LTO. Untuk kecelakaan kerja, probabilitas risiko ada di 76,92%. Dampaknya itu definitif. Untuk yang LTO ada di 23,08%, almost nil. Untuk operasional sendiri, rusaknya mesin dan bahan baku yang langka itu ada di 90% dan 10%. Pengemetaan risiko pada UMKM Holy Chopper.
Di sini ada beberapa risiko, ada strategis akibat lingkungan fisik, akibat kecelakaan kerja, rusaknya mesin, inflasi, harga jual terlalu tinggi atau rendah, ada promosi, ada LTO, bahan baku langka juga. Untuk risiko strategis, probabilitasnya itu tinggi, dampaknya juga tinggi, tingkat risikonya tinggi. Yang pertama, mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Di sini ada beberapa probabilitas yang tinggi dan dampak yang tinggi. Contohnya itu ada strategis akibat lingkungan fisik, akibat kecelakaan kerja, rusaknya mesin. Itu ada di probabilitas tinggi dan dampaknya tinggi. Itu tingkat risiko yang pertama. Untuk yang rendah itu ada di inflasi, ada harga jual terlalu tinggi atau rendah, LTO dan bahan baku yang langka. Untuk inflasi tersendiri itu keterangannya itu risiko berbahaya yang jarang terjadi. Untuk harga jual terlalu tinggi, risiko tidak berbahaya. Untuk promosi itu risiko tidak berbahaya. Untuk LTO juga keterangannya itu risiko tidak berbahaya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya akan membahas tentang pemetaan risiko pada UMKM Holy Cooper. Di sini ada diagram pemetaan. Pertama ada PI. PI itu risiko strategis, yaitu probabilitasnya ada 81,82%, di mana ini dampaknya itu definite. Jadi yang 81%, 82 ini penjelasannya itu dampak definite. Jadi yang kedua itu P2. P2 yaitu risiko harga jual terlalu tinggi atau rendah di pasar, di mana probabilitasnya itu 18,18%, merupakan dampak almost nil. Lalu yang ketiga itu P3. P3 yaitu risiko promosi, yaitu probabilitasnya 0%, dan dampaknya itu almost nil. Dan selanjutnya K1, risiko inflasi, probabilitasnya 72% dan dampaknya moderat. Dan selanjutnya K2. K2 yaitu resiko akibat lingkungan fisik, dan probabilitasnya itu 92% dan dampaknya definite. Lalu S1. S1 yaitu resiko kecelakaan kerja. Probabilitasnya 76,92%, dampaknya definite. Dan selanjutnya S2, risiko LTO. Probabilitasnya 23,08% yang dampaknya almost nil. Lalu 01. 01 itu risiko rusaknya mesin. Probabilitasnya 90%, di mana dampaknya itu definite. Dan terakhir itu 02, yaitu resiko bahan baku yang langka. Probabilitasnya 10% dan dampaknya itu almost nil. Next, dan saya akan membahas tentang pengendalian risiko, di mana pengendalian risiko ini mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Ya, memang pengendalian risiko ini memang benar-benar sangat penting dan dalam manajemen risiko tersendiri. Exposure terhadap risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, di mana exposure tersebut merupakan suatu rentan akan risiko. Ya, memang exposure tersebut memang dalam risiko itu memang sangat rentan. Dan salah satunya itu yang ini dibahas adalah exposure. Yang di dalamnya itu ada harga saham, risiko kredit, hutang tidak terbayar, aset perusahaan. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi pun harus melakukan pengendalian risiko. Dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probability dan severity. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kerugian dan mengurangi severity. Sehingga dalam perusahaan perlu melakukan pengendalian risiko agar mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada saat pembuatan produk dari UMKM ini, Holy Cooper. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian risiko pada UMKM Holy Cooper. Yang pertama itu ada risiko keuangan, di mana di dalamnya itu terdapat risiko inflasi, risiko yang terjadi karena lingkungan fisik, dan juga risiko piutang. Oh ya, next selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian risiko pada UMKM ini, yaitu Holy Cooper. Ada 4 risiko pada UMKM ini. Yang pertama ada risiko keuangan, yang kedua risiko pemasaran, ketiga risiko SDM, dan yang ketiga risiko operasional. Yang risiko keuangan itu yang pertama adalah di dalamnya risiko inflasi, risiko yang terjadi karena lingkungan fisik, dan juga risiko piutang tidak dibayar. Dan yang kedua itu risiko pemasaran, dan di dalamnya itu risiko promosi, risiko strategi, risiko harga jual terlalu tinggi atau rendah di pasar. Dan yang ketiga risiko SDM, yang di dalamnya itu risiko
resiko tingkat kecelakaan kerja karyawan, dan juga resiko tingkat labor turnover. Dan yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional juga ada dua. Yang pertama itu resiko rusaknya mesin, dan yang kedua resiko bahan baku yang langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya akan melanjutkan mengenai monitoring risiko pada UMKM Holy Chopper. Klasifikasi berdasarkan tipe-tipe monitoring risiko. Yang pertama, voluntary, yaitu risiko yang terjadi karena lingkungan fisik, risiko strategis, risiko tempat penyimpanan bahan baku, risiko piutang tidak dibayar, risiko promosi, risiko harga jual, dan risiko bahan baku langka. Yang kedua, untuk tipe obligatory, tidak ada yang termasuk ke dalam tipe monitoring ini, karena semua pemantauan atau monitoring dilakukan oleh orang dalam atau pemilik perusahaan ini dan tidak melibatkan orang luar seperti OJK. Dan ada juga tipe reassessment dan ada tipe continual, yaitu risiko kerusakan mesin dan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, untuk kesimpulan, yang pertama, untuk risiko keuangan, yaitu risiko inflasi. Jadi setelah diukur, risiko inflasi ini mempunyai probabilitas sebesar 72%, yang artinya probabilitasnya ini rendah, sementara dampaknya tinggi dan termasuk dalam pemetaan risiko kuadran 2, yang artinya risiko ini risiko yang berbahaya tetapi jarang terjadi. Dan yang kedua, yaitu risiko yang terjadi karena lingkungan fisik, mempunyai probabilitas sebesar 92%, yang artinya probabilitas ini tinggi, serta dampaknya yang tinggi pula dan termasuk dalam pemetaan risiko kuadran 1, yang artinya mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu risiko piutang tidak dibayar. Risiko ini terjadi akibat tidak bertanggung jawabnya konsumen, yaitu konsumen yang memesan produk, namun pada saat produk tersebut sudah jadi, konsumen tidak dapat dihubungi, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran dan produk tersebut tidak terjual. Selanjutnya, untuk kesimpulan risiko pemasaran, yang pertama risiko promosi, yang mempunyai probabilitas sebesar 0%, yang artinya probabilitas ini rendah serta dampaknya yang rendah pula dan termasuk dalam pemetaan risiko kuadran 4, yang artinya risiko tidak berbahaya. Yang selanjutnya yaitu risiko strategis dengan probabilitas sebesar 81,82%, yang artinya probabilitasnya tinggi serta dampaknya yang tinggi pula dan termasuk dalam pemetaan risiko kuadran 1, yang artinya mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, risiko harga jual yang terlalu tinggi atau terlalu rendah di pasar dengan probabilitas sebesar 18,18%, yang artinya probabilitas rendah serta dampaknya yang rendah pula dan termasuk dalam pemetaan risiko kuadran 4, yang artinya risiko tidak berbahaya. Saya Laila, di sini saya akan menjelaskan risiko yang telah dijelaskan oleh Cynthia. Yang ketiga ada risiko MSDM, terdiri dari dua risiko. Yang pertama ada risiko tingkat kecelakaan kerja. Nah, di sini setelah diukur, risiko inflasi ini mempunyai probabilitas 76,92%, yang berarti tinggi dan dampaknya pun tinggi kepada perusahaan. Dan pemetaan risiko berada di kuadran 1, yang berarti mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ada risiko LTO. Setelah diukur, inflasi ini mempunyai probabilitas 23,08%, yang berarti rendah dan dampaknya pun rendah dan berada pada pemetaan risiko di kuadran 4, yang berarti tidak berbahaya. Ada risiko operasional. Risiko operasional ini terdiri dari dua risiko. Yang pertama ada risiko rusak mesin. Nah, setelah diukur inflasi, risiko ini mempunyai nilai probabilitas 90%, yang berarti tinggi dan dampaknya pun tinggi untuk perusahaan, dan pemetaannya berada di kuadran 1, yaitu mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada risiko bahan baku langka. Nah, setelah diukur, risiko inflasi ini mempunyai probabilitas 10%, yang berarti rendah dan dampaknya pun kepada perusahaan rendah, dan ini berada di pemetaan kuadran 4, yang berarti tidak berbahaya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kritik dan saran kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.